Monggo panjenengan bertanya kepada diri sendiri secara tenang, jujur, tulus. Tanya kepada diri sendiri, apa yang jenengan rasakan ketika panjenengan misalkan saat sendiri. Kapan aja, misalkan pas malam, pas pagi, atau siang hari ya. Coba hayati, coba tanya kepada diri sendiri, kepada nurani yang terdalam kita. Ada apa sebenarnya yang terjadi saat ini? Ada orang yang tidak mau tahu, belum tahu, tidak mau tahu, ini yang berbahaya. Kalau tidak tahu kan bisa diberitahu. Atau mungkin belum masanya tahu, sehingga nanti ada kemungkinan untuk tahu. Lalu ada juga yang memang sudah ngeh, sudah tahu. Tapi ada juga yang berbahaya juga. Tidak mau tahu dan sok tahu, ini keduanya sama bahayanya gitu. Mereka yang tidak mau tahu dan mereka yang sok tahu itu biar nanti dididik oleh alam sendiri, dalam tanda kutip biar dididik oleh alam. Artinya jenengan sedang teresonansi. Justru menurutku panjenengan mesti bersyukur ketika panjenengan mampu merasakan ini dan lalu tidak timbul rasa takut, tapi timbulnya adalah rasa optimis, rasa semangat, rasa penuh keyakinan. Oh, berarti Anda siap untuk memasuki zaman baru. Cokro menggilingan roda berputar, bolak-balik zaman makin deras, hebat. Yang sedang berjaya, bertumbangan. Yang sedang berkuasa, berjatuhan. Dan sebaliknya yang hilang, bermunculan. Yang tak terduga berjaya dan berkuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Sri Teguh Bunga Dharma. Kali ini aku akan melanjutkan video-videoku yang kemarin ya. Mungkin beberapa waktu belakangan ini ya, dengan banyaknya fenomena alam dan juga fenomena dalam kejadian termutakhir, perkembangan sosial masyarakat maupun sosial ekonomi maupun juga sosial politik, mungkin panjenengan semua, ini mungkin loh ya, ini mungkin panjenengan semua mulai merasakan semacam suatu, dalam tanda kutip, panggilan, semacam suatu resonansi, keterkaitan, keterhubungan, atau merasa klik dengan semacam, aku sebutnya panggilan dari Ibu Pertiwi. Mungkin panjenengan semua merasa Ibu Pertiwi saat ini tuh sedang, ada yang mengatakan sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin sedang membutuhkan sesuatu dari kita-kita semua anak-anaknya. Intinya seperti itulah ya, intinya seperti itulah. Kalau memang panjenengan semua merasa ada seperti itu, menurutku itu, sekali lagi ini menurutku loh ya, maka itu tepat. Itu tepat. Kita tidak perlu takut, cemas berlebihan, tidak perlu. Cuman memang perlu ditingkatkan kewaspadaan, atau bahasa orang Jawa itu perlu eleng lan waspodo. Bahwa saat ini alam, bahwa saat ini Bu Pertiwi itu sedang mengalami sesuatu, anggaplah sedang tidak baik-baik saja, dan saat ini sedang ingin memulihkan dirinya, sedang ingin mengembalikan kekuatan dan keagungan dirinya. Dan Ibu Pertiwi membutuhkan kita semua. Jadi kalau panjenengan semua merasa terpanggil, merasa terkonek dengan panggilan Ibu Pertiwi untuk melakukan sesuatu demi kebaikan, demi keluhuran dan keagungan Ibu Pertiwi kembali, berarti panjenengan sedang terkoneksi, sedang terhubung dengan Ibu Pertiwi, dengan alam. Karena memang ini masa-masanya kebangkitan. Kebangkitan spiritual, kebangkitan keluhuran, kebangkitan Ibu Pertiwi, atau panjenengan mau pakai istilah apapun monggo. Tapi memang itu seperti itu kondisinya.
Nah, apa yang mesti dilakukan ketika panjenengan merasa terpanggil, merasa terkoneksi, merasa teresonansi dengan panggilan Ibu Pertiwi? Ya, aku sudah banyak menjelaskannya dalam video-videoku. Hanya saja dalam videoku ini, aku ingin menegaskan bahwa jika panjenengan merasa seperti itu, artinya jenengan sedang teresonansi. Justru menurutku panjenengan mesti bersyukur. Ketika panjenengan mampu merasakan ini, dan lalu tidak timbul rasa takut, tapi timbulnya adalah rasa optimis, rasa semangat, rasa penuh keyakinan, oh berarti Anda siap untuk memasuki zaman baru. Anda siap terlibat di dalam panggilan merestorasi, membangun kembali Ibu Pertiwi. Tapi kalau panjenengan lalu menjadi panik, bingung, cemas, berarti panjenengan masih dalam tahap dasar. Panjenengan masih tahap dasar untuk memasuki zaman baru. Lah, kalau panjenengan semua merasakan, bahkan tidak merasakan apapun aja, tidak merasakan apa-apa, yo berarti panjenengan yo tidak terpanggil, tidak teresonansi dengan apa yang saat ini terjadi dalam pergerakan energi di alam, di Ibu Pertiwi. Jadi ada yang mungkin tidak merasakan apapun, ada yang mungkin merasa sedikit panik, bingung, cemas, khawatir. Itu berarti tahap dasar merasakan panggilan. Kemudian ada yang semangat, energik, dan begitu antusias untuk menunggu dan terlibat, berarti Anda siap. Aku membahasakannya, panjenengan siap untuk menjadi bibit baru zaman baru. Lah, monggo panjenengan bertanya kepada diri sendiri secara tenang, jujur, tulus. Tanya kepada diri sendiri, apa yang jenengan rasakan ketika panjenengan misalkan saat sendiri. Kapan aja, misalkan pas malam, pas pagi, atau siang hari, atau dimanapun ketika panjenengan merasa tersendiri, usahakan sendiri dan coba hayati. Coba tanya kepada diri sendiri, kepada nurani yang terdalam kita. Ada apa sebenarnya yang terjadi saat ini? Aku mengingatkan ini karena ini penting. Penting. Sama seperti ada istilah, ada orang yang tidak mau tahu. Belum tahu. Lah, itu yang berbahaya. Kalau yang tidak mau tahu ini yang berbahaya. Kalau tidak tahu kan bisa diberitahu. Atau mungkin belum masanya tahu, sehingga nanti ada kemungkinan untuk tahu. Lalu ada juga yang memang sudah ngeh, sudah tahu. Tapi ada juga yang berbahaya juga. Kalau mereka merasa sok tahu. Nah ini juga berbahaya ini. Tidak mau tahu dan sok tahu ini keduanya sama bahayanya gitu loh. Jadi tapi itu biarlah itu diurus oleh alam. Mereka yang tidak mau tahu dan mereka yang sok tahu itu biar nanti dididik oleh alam sendiri, dalam tanda kutip, biar dididik oleh alam. Nah, tapi panjenengan yang mungkin belum tahu tapi ada rasa panik, bingung, cemas atau bagaimana, nah itu Anda perlu mendapatkan suatu, katakanlah semacam apa ya, tuntunan atau semacam guiding ya, panduan. Nah, panjenengan bisa mencarinya di mana saja. Aku yakin karena di masa panggilan seperti ini, di masa kebangkitan seperti ini, banyak sosok yang bisa memandu panjenengan. Atau mungkin panjenengan bisa menghayati dari tuntunan alam langsung. Monggo, jenengan pilih, jenengan rasakan, jenengan hayati itu. Nah, bagi yang memang sudah tahu, sudah ngeh apa yang sedang terjadi dan akan terjadi, mari panjenengan lakukan tindakan-tindakan yang tepat. Video ini penegasan dariku karena ini penting sekali, bahkan karena di dalam setiap peristiwa apapun aku selalu mengatakan bahwa hidup ini bagaikan cerita, bagaikan wayang dan dalang. Artinya ada cerita yang perlu kita mainkan. Nah, panjenengan semua adalah wayang, kita semua adalah wayang dan Tuhan ada dalangnya. Tetapi juga ada wujud-wujudnya. Dalam videoku tentang titisan, tentang wahyu, itu aku menjelaskannya, menyinggung itu juga gitu. Jadi
ketika panjenengan belum tahu lalu merasakan kepanikan, ketidaknyamanan, kekhawatiran, kecemasan, itu ada bibit awal. Bibit awal bahwa panjenengan merasakan ada sesuatu yang sedang terjadi, cuman panjenengan belum tahu apa yang sedang terjadi. Aku sarankan panjenengan untuk mencari bimbingan. Kemudian panjenengan yang memang sudah ngeh, sudah tahu, mampu beresonansi dengan panggilan Ibu Pertiwi, monggo bertindak. Dimulai dari diri sendiri, lingkungan panjenengan, apa yang mesti dilakukan. Jika panjenengan merasa melalui video ini panjenengan terpanggil, atau bahasaku terinspirasi dari apa yang aku sampaikan melalui video ini, nggih, aku bersyukur, monggo panjenengan tindak lanjuti untuk melakukan apapun panduan yang panjenengan pahami di dalam video-videoku ini, gitu lah. Dipahami nggih ini. Sekali lagi ini bagi mereka yang mungkin belum tahu dan sudah tahu dan perlu melakukan tindakan. Ini aku penegasan. Lah bagi mereka yang sok tahu dan tidak mau tahu, wah itu bukan urusan kita. Itu nanti biarlah alam yang membereskannya, yang mendidiknya gitu loh. Karena memang semua orang punya klasifikasi, punya levelnya masing-masing ya. Jadi aku mungkin lebih ke fokus kepada mereka yang belum tahu dan mungkin sudah tahu tapi perlu penegasan sehingga kita saling terhubung, saling terkonek. Karena cerita tidak bisa dimainkan sendirian. Lakon apapun pasti ada pemain yang memainkannya. Dan aku selalu mengatakan di hampir semua videoku, kita semua inilah pemainnya. Bahkan penonton itu pun bagian daripada permainan. Penonton itu pun bagian daripada permainan. Setiap pentas apapun, mau wayang, mau ketoprak, mau teater, mau sepak bola, atau kalau tidak ada penontonnya itu kan rasanya itu kan hambar gitu. Jadi bahkan penonton itu pun bagian dari permainan. Jadi monggo panjenengan yang merasa terpanggil, terkoneksi pada panggilan Ibu Pertiwi, bertindaklah. Bagi mereka yang belum tahu lalu merasakan kekhawatiran yang berlebihan, carilah panduan. Monggo cari panduan. Aku yakin di sekitar panjenengan ada pemandu yang tepat. Lah, kalau di zaman seperti ini, dunia internet, dunia maya, sosial media, panjenengan mampu mendapatkan panduan, sedikit panduan dari itu, monggo, itu ikuti saja. Mana yang panjenengan merasa cocok. Nah, khusus bagi mereka yang merasa cocok pula dengan channelku ini, dengan apa inspirasi yang ku sampaikan ini, ya terima kasih, monggo ditindak lanjuti nggih. Karena ini memang masanya, ini waktunya untuk tidak hanya sekedar menunggu, tapi kita harus bertindak. Tentu sesuai peran, tentu sesuai kapasitas kita masing-masing. Memang aku sudah jelaskan, aku bukan seorang guru dalam konteks seperti yang dibayangkan. Guru itu seperti itu, tidak. Aku tidak punya peran seperti itu gitu loh. Aku lebih berperan kepada mungkin adalah ya pelaku kehidupan, praktisi kehidupan. Jadi mungkin ada yang mengatakan aku ini memang sudah gawan bayi, bawaan lahir seperti ini. Jadi mungkin aku lebih cocok kepada mereka yang siap untuk bermain, mereka yang siap untuk memandu Ibu Pertiwi, itu mungkin cocok denganku. Mari kita memainkannya bersama. Aku di sini, panjenengan di sana, dimanapun panjenengan berada, panggilan ini, koneksi ini pasti ada, pasti terjadi. Jangan khawatir untuk itu. Dipahami ya? Aku menegaskan sekali lagi, bagi panjenengan yang terpanggil, terkoneksi dengan panggilan Ibu Pertiwi, maka bertindaklah. Dan bagi panjenengan yang belum tahu lalu sedikit merasakan kekhawatiran, kecemasan, carilah panduan. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu.